Shalom saudara sekalian, setahun tidak berjumpa, saya percaya bahwa Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Hari-hari ini kita melihat bagaimana kondisi dunia. Awal tahun ini kita diperhadapkan dengan begitu banyak berita, begitu banyak cerita mengenai kegoncangan ekonomi. Kita juga sudah melihat gempa Nepal 12 April ya. Itu Nepal itu sudah gempanya 4 kali. Jadi yang pertama 7,9 skala Richter, turun lagi 7,5 terus. Kebetulan rekan saya ada di Nepal pada saat peristiwa kejadian, dan begitu gempa kedua itu orang lari keluar semuanya. Waktu gempa Nepal, kalau Anda mengerti bahwa gempa Nepal itu telah diprediksi oleh geologi, jadi sekarang ini kemampuan sudah luar biasa sekali. Pergerakan tanah itu bisa diprediksi. Kita tahu bahwa 2009 kalau tidak salah telah diprediksi bahwa Nepal itu bakal gempa. Jadi jatuhnya bakal 2014. Ternyata mundur 8 bulan. Ya anggap saja kemurahan Tuhan lah. Mundur 2015 ada gempa. Dan ternyata begitu gempa sampai sudah ketiga 4 kali, Anda bisa buka detik.com dan kompas.com. Ini disiarkan di mana-mana. Bahwa geologi sudah bilang, ahli geolog, yang namanya lempeng gempa Nepal itu kan terus merembet ke bawah. Jadi setelah gempa Nepal ini diprediksi akan terjadi di lempeng yang sama 4 kali gempa lagi. Anda pasti bertanya, Indonesia di mana kan gitu? Ini nih, yang ini nih. Itu gempa Nepal. Berapa kita mengerti bahwa ternyata 1 Mei kemarin, Papua Nugini gempa 2 kali itu. 3 Mei hari Minggu itu, 600 km di bawah selatan Tokyo, Jepang, gempa, tsunami-nya 1 meter, nggak tinggi. Dan terus setelah itu, beberapa di Indonesia dihantam gempa. Berapa kita mengerti bahwa gempa ini sedang jadi masalah hari-hari ini, seperti dikatakan dalam firman Tuhan bahwa akan terjadi gempa-gempa yang dahsyat. Ini belum dahsyat nih. Saudara Tuhan, kalau kita melihat semua ini, kondisi seperti ini, apa yang sedang terjadi? Yuk kita lihat sebentar. Hari ini saya tidak akan menggunakan slide, saya akan banyak menggunakan tulisan saja di flip chart. Jadi Bapak Ibu yang penting bisa ngelihat, toh nanti akan di syuting ke sana. Nah, saudara Tuhan, mari bertanya sebentar. Ada sebuah statistik. Ini sebuah statistik pengertian mengenai situasi yang sudah terjadi. Jadi historis ya. Ini bukan prediksi, ini historis. Fakta dunia. Mari kita lihat sebentar fakta dunia. Pertanyaan pertama. 3 pertanyaan fakta statistik probabilitas mengenai apa yang sedang terjadi di masa-masa lampau. Berapa persen peluang terjadinya ekonomi dunia itu krisis, resesi? Jadi pertama gini, ekonomi dunia itu biasanya tumbuh besar, lalu tiba-tiba ngalami resesi. Resesi kalau nggak beres, krisis. Krisis nggak beres, jatuh. Kalau sudah jatuh, itu bisa pulihnya, bisa 20 tahun itu. Nah, kenapa kalau restoran bertahan? Kalau nggak dipertahankan, jatuh ke bawah. Pertanyaan pertama adalah, berapa persen terjadinya ekonomi dunia krisis setelah perang dunia kedua, 46, 47, 48, terus ke sini, yang terjadinya itu di bulan Tisri. Ini adalah bulan Agustus, ini September, ini Oktober, ini November. Itu bulannya Indonesia, internasional. Ini adalah bulannya Yahudi, Itu adalah bulan Elul, terakhir tanggal 29. Tisri itu adalah tahun baru, tanggal 1. Nanti adalah bulan Hesvan. Pertanyaannya, berapa persen peluang ekonomi dunia rontok yang terjadinya di sini? Alias bulan September, Oktober. Jadi krisis dunia ini sudah ada pola patternnya. Yang pertama adalah berapa persen jatuhnya di September, Oktober, di bulan Tisri? Jawabannya ini. Setelah Perang Dunia Kedua. Pertanyaan ketiga. Apa sih tujuan dari seminar ini yang mau diungkap apa sih? Supaya kita siap-siap. Hari ini, malam ini saya akan bicara mengenai keuangan dulu. Kan terakhir saya kesini cerita keuangan toh, malam-malam, minggu malam.
Lupa semua, sudah lupa. Saya sambung dulu keuangan. Saya mau ngomong soal keuangan di waktu akhir ini. Bapak Ibu, Anda boleh lihat ke depan ini kondisinya. Ini bakal lama dan dalam. Tapi jangan khawatir, Indonesia akan aman dari masalah ini. Apalagi Jawa Timur, apalagi Malang, gitu. Malang jauh dari kemalangan. Pertanyaan kedua, berapa persen ekonomi dunia setelah Perang Dunia pernah rontok? Yang terjadinya di tahun Sabat. Tahun Sabat itu apa sih? Tahun Sabat adalah tahun Yahudi yang bisa dibagi 7 dan bulat habis. Contohnya, 2001 itu kalau tahun Yahudinya adalah 5761. 5761 itu adalah kalau dibagi 7 bulat. Namanya tahun Sabat. Kedua, 2008 itu tahun Yahudinya adalah 5768. Bisa lebih dekat lagi? 5768 itu kalau dibagi 7 bulat itu. Tahun Yahudi yang bisa dibagi 7 bulat namanya tahun Sabat. Kata bersama saya, tahun Sabat. Nah, pertanyaannya, berapa persen peluang terjadinya statistik di masa lalu? Ekonomi dunia resesi setelah Perang Dunia Kedua yang rontoknya terjadinya tepat di tahun Sabat. Jawabannya adalah ini. Pertanyaan ketiga, sebuah statistik. Berapa persen ekonomi dunia itu rontok setelah Perang Dunia Kedua yang jatuhnya di bulan Tisri dan atau tahun Sabat dan atau malam tahun baru Yahudi? Jawabannya sejarah. Apa artinya? Kalau sampai nanti tanggal 14 September 2015, kalau sampai 14 September 2015 jam 11 malam tahun ini, tidak terjadi krisis dunia, berarti peristiwa ini adalah pertama kali pecah rekor sepanjang sejarah muka bumi bahwa ada krisis yang tidak terjadi pada waktu itu. Dengan kata lain saya mau bilang, sebelum 14 September 2015 tahun ini, dunia pasti akan mengalami krisis ekonomi. Jangan stres dulu, ini saya ngomong dunia kok. Ingat aja, kalau yang namanya seminar, pertama itu menegangkan, endingnya bahagia. Nah, gitu. Jadi paling gak enak datang, denger, stres pulang. Nah itu, jadi stresnya bawa pulang terus. Sudah. Sampai sini bisa ya? Yuk kita lihat, kenapa bisa begini? Saudara Tuhan, perhatikan sebentar mengenai apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu, Anda sudah mendengar mengenai bulan darah ya? Ini akan ada nanti lagi terakhir di bulan September tahun ini. Bulan darah itu diselingi dengan 2 kali gerhana matahari total. Nah, apa yang terjadi? Tanggal 20 Maret itu terjadi gerhana matahari total. Dan gerhana bulan darahnya 4 April. Masih ingat ya? Lupa udah. Yang penting jual beras laku, nggak ada plastiknya, kan gitu. Terus Tuhan ini penting. Jadi kalau kita ngelihat gerhana matahari 20 Maret terjadi. Ada yang bilang gini, Indonesia kelihatan nggak Pak? Saya bilang nggak kelihatan, nggak terlalu jelas. Waduh, sayang ya. Saya tuh kesel sama orang yang sok tahu begini loh. Saya balesin, gini nih saya mau cerita. Bapak Ibu, orang Yahudi itu punya yang namanya kitab. Nama kitabnya adalah Tanak. Bukan Tanak nasi loh ya. Tanak nih. Torah, Nebiim, Ketubim. Kitab Torahnya Musa nih, 5 kitab ditambah nabi-nabi, ditambah tulisan-tulisan ya puisi-puisi itu. Itu tradisi tertulis. Tapi orang Yahudi juga punya yang namanya tradisi lisan. Tradisi lisan ini diturunkan dari nenek moyang ke rabi, demi rabi, terus diturunkan, itu dibawa. Orang Indonesia yang namanya tradisi lisan, itu di semua bangsa ada, Indonesia pun ada. Contoh nih, tradisi lisan yang merasuk dalam diri Anda dan saya sampai hari ini.
Orang kalau demonstrasi, depan DPR tuh, Jakarta sering tuh, demo, itu dulu, kalau dilempar gas air mata, tutupin semua pakai odol. Semprot air, bubar sebentar, kumpul lagi. Bahkan kalau peluru karet, kalau sampai, itu pun bubar kumpul lagi. Artinya apa? Demonstrannya zaman itu tahun 90-an, itu beraninya bukan main. Begitu hujan, bubar. Kenapa? Karena semua orang Indonesia pernah mendapat ucapan orang tua. Nah, jangan hujan-hujanan, nanti masuk angin. Iya toh? Ngelawan peluru berani, begitu hujan, bubar. Tradisi lisan turun-temurun. Nah itu, sampai sekarang begitu. Saudara Tuhan, mereka punya tradisi namanya Talmud. Yahudi punya tradisi namanya Talmud, Talmud artinya adalah murid. Talmud itu ada beberapa bab, beberapa kitab. Di Talmud ada kitab namanya Sukah. Sukah kalau Anda ambil, Anda lihat yang paragraf 29 di bagian ABC, Anda cari yang B, A dan B. Tertulis begini, ini kata Yahudi, bukan kata kita. Bangsa, wilayah, anggaplah negara lah gitu, yang melihat gerhana berkarung rambut, artinya hitam, gerhana matahari total. Gerhana matahari sering kok. Tapi kalau itu bergabung dengan namanya gerhana bulan 4 kali, itu jarang. Kalau sampai ngelihat, maka wilayah itu akan terkena musibah. Anda bisa bayangkan itu. Indonesia, gerhana matahari tidak ngalamin. Tetapi Anda mengerti, yang ngalami kemarin gerhana matahari jelas sekali, itu Timur Tengah. Anda sudah dengar kondisi Timur Tengah sekarang? Ya. Yang kedua adalah Eropa. 20 Maret Timur Tengah sama Eropa ngeliat dengan jelas yang namanya gerhana matahari dalam rangkaian tetrat. Apa yang terjadi? 28 April, Anda sudah mendengar kabarnya. Pasar saham Eropa begini. Ini 2 hari yang lalu, pasar saham Hong Kong. Kasih Tuhan, kondisi ekonomi begini. Tidak apa-apa, biarkan ini berlalu, terus jalan. Ada sebuah hal yang menarik kalau kita melihat soal ekonomi. Sejarah mencatat, ternyata yang namanya ekonomi rontok, itu waktunya berkisar cuma muter-muter dari sini, ke sini, ke sini. Muter aja terus. Alias, kalau Bapak Ibu melihat dengan jelas, ekonomi dunia selalu rontok setiap 7 tahun. Sebentar, saya akan mundur sebentar. Gak usah ditanya. Ini sudah macam-macam, luar biasa ini. Anda mau kemana sekarang? Mau ke Eropa. Dulu dibilang Eropa itu yang paling subur. Mau ke Eropa, kemana? Ke Milan, Praha, mau ke Yunani, mau ke Spanyol. Ekonomi rontok semua. Saya tidak tahu bagaimana kondisi di Malang. Tempat paling banyak preman di mana saya nggak tahu. Tapi saya mau beritahu, Yunani malingnya buahnya bukan main. Di sana kalau di Jakarta itu, Malang pasti bagus lah. Banyak begal Jakarta. Itu kalau ngebegal naik motor kencang tuh, gitu. Anda tahu kalau di Milan, di Itali, di Prancis ya, di Paris, itu maling motornya naik Vespa. Ding 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 ding. Loh, nggak terbiasa begal kok. Ya, aneh sekali. Anda mau kemana? Lihat kondisi Eropa sekarang. Contoh, Menara Eiffel. Anda pernah mendengar film Eiffel I'm in Love? Nah ya. Katanya kalau ngomong cinta tuh harus di bawah Menara Eiffel. Pasti diterima. Loh kenapa? Karena perempuannya sibuk melihat Menara Eiffel. Sayang, aku cinta padamu. Ya, ngerti. Jadi saking asik lihat Eiffel sampai jawabnya sembarangan. Anda sekarang boleh ke sana, Anda boleh lihat, masih bagus sih. Sudah agak kumuh. Ekonomi Eropa sedang drop. Saran saya kalau Anda mau bicara I'm in love itu di Malang saja sudah. Masuk jauh-jauh. Saudara Tuhan, ekonomi lagi rontok di mana-mana. Waktu Presiden Jokowi naik tahta, diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mencapai 6,8 bahkan 7,1. Bapak Ibu yang ngerti ekonomi pasti ngerti lah.
Indonesia kalau bisa tumbuh 7,1 sampai kira-kira 7,1, 7,2 aja, bertahan aja. 5 tahun, 8 tahun. Ini bangsa nomor 1 di Asia Tenggara. Kalau Indonesia bisa bertahan 7,5 aja, terus 10-15 tahun, nggak kurang-kurang, terus gitu. Menurut saya ya, Indonesia langsung nomor 5 di muka bumi. Tapi apa yang dikatakan, ternyata dalam triwulan pertama kemarin, Bank Dunia prediksi ekonomi Indonesia cuma tumbuh 5,2%. Bayangkan 6,8, realisasinya 5,2 kata Bank Dunia. Aslinya ternyata cuma 4,8. Di mana-mana lagi slow down semuanya, turun ekonomi. Bapak Ibu, ini sebuah fakta yang terjadi di mana-mana. Ekonomi lagi melambat. Negara-negara sedang sibuk. Pasar saham yang kemarin kita lihat indeks harga saham di Jakarta itu 5.500, drop tinggal 5.000, sudah naik lagi ke 53, turun lagi sekarang. Tunggu Senin bagaimana? Ekonomi lagi begini. Ini yang saya mau cerita. Tahun ini ada sebuah serangan ekonomi atas seluruh muka bumi, goncang. Kenapa bisa begitu? Yuk kita lihat sebuah sejarah. Saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar mengenai apa yang Tuhan sedang mau ceritakan sama kita. Ini start mulainya di sini. Bentar saya balik dulu ya. Bapak Ibu, tahun Yahudi yang bisa dibagi 7 namanya tahun Sabat. Saya nggak tahu, tapi ini yang firman Tuhan katakan. Entah kenapa Tuhan suka sekali angka 7. Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat. Kata bersama saya, Sabat. Kata Sabat, kudus, itu tolong dibedakan sama suci, Bapak Ibu. Suci bersih itu adalah Anda ambil air, deterjen, digosok, mengkilat, bersih. Kudus itu artinya adalah dipisahkan, untuk diperlakukan berbeda supaya hasilnya berbeda. Contoh, di rumah saya ada kolam kecil, itu ada ikan kecil-kecil, ikan koi kecil. Kalau tiba-tiba itu bunting, saya diamkan di situ, nanti akan disontokin sama yang jantan, bisa pecah perutnya. Saya pisahkan ke kolam yang kecil lagi, dipisahkan. Saya perhatikan, kasih makannya beda, semuanya beda. Kata kudus seperti itu. Engkau dan saya tinggal di muka bumi, tapi kita itu dipisahkan dari dunia, diberkati berbeda, diurapi berbeda, dilindungi berbeda, untuk mendapatkan hasil berbeda. Ini. Tuhan bilang, kuduskanlah hari ke-7. Kata Sabat itu adalah bahasa Indonesia. Sabat atau sabbatical, itu adalah bahasa dari Inggris. Bahasa Arabnya, al-sabt. Bahasa Indonesianya Sabtu, bahasa Malang Setu. Nah, ada orang bertanya gini, Pak, kalau gitu kenapa kita ibadah tuh hari Minggu, kenapa bukan hari Sabtu? Bapak Ibu, tolong ngerti, jangan dikacaukan. Engkau dan saya adalah orang-orang yang beribadah bukan hari Sabtu, bukan hari Minggu. Kita adalah orang yang beribadah setiap hari. Anda Senin ibadah nggak Senin? Bangun pagi ngapain? Lah doa ibadah toh? Nah, sepanjang hari makan berapa kali? 3 itu, anak kos 7 kali. Ya toh? Siang cendol, sore siomay, malam mie instan. Kan gitu urusannya. Lah sebelum Anda makan ada doa toh? Oke. Berapa kali sudah doa? 7 kali, tambah 1 tadi. Anda masuk kantor diomelin bos, doa nggak? Doa. Terus di kantor pulangnya malam. Harus lembur. Pulang malam takut begal. Doa toh? Iya. Di kantor ada yang nasir orang. Doa tuh? Iya. Berapa kali sehari? 12 kali. Itu baru hari Senin. Selasa gimana? Kita adalah orang-orang yang beribadah setiap hari. Bapak Ibu saya mau tanya, siapa di tempat ini yang berani 1 minggu cuma ibadahnya 2 jam hari Minggu doang? Siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Biar Tuhan lihat dari atas. Nggak ada yang berani. Tuhan berkata kuduskanlah hari Sabat yang ke-7. Nah, tapi bukan cuma hari ke-7, Tuhan juga mengatakan tahun ke-7 itu Sabat. Contoh, kalau 7 itu kudus, saya mau tanya, 14 bagaimana?
Kudus. 21, so pasti. 28, kenapa tidak? 35, kudus. 42, kudus. Saya mau tanya, 49 bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 saja sudah kudus, 49 bagaimana? Super kudus, bukan super sekali, super kudus. Orang menyebutnya sebagai double sabat. Sudah bisa mengerti Bapak Ibu kenapa sekarang muncul kata double sabat? Sabat itu adalah yang 7. Kalau yang namanya double sabat itu 49. Sampai sini bisa ya? Jadi Bapak Ibu sering cerita kok, sering ngomongin. Kata yang namanya 7, tahun ke-7 itu namanya adalah tahun Semita. Kata bersama saya, Semita. Ini bahasa Ibrani. Bahasa Inggrisnya adalah tahun Sabat. Anda sering baca kok ini kok. Pernah membaca kitab Keluaran? Yang pas baca langsung nguap gitu. Wajib baca loh ya. Tuhan suruh datang baca. Kalau Anda baca kitab Keluaran, ini bahasanya ini. Bukan semok ya. Digampar sebelah Anda nanti. Semoth. Dari kata ini, keluar kata ini. Keluaran itu artinya apa? Keluaran, lepas, bebas, merdeka, enjoy, rest, istirahat, sabat, merdeka, mardiko. Berkat tahun ini Tuhan mau kasih yang seperti ini. Sampai sini bisa? Soal tahun Sabat? Yuk pelan-pelan sejarahnya. Ini Bapak Ibu, saya menggunakan beberapa kultur Yahudi. Tolong dengar ini baik. Saya tidak ingin menjadikan Anda orang Yahudi. Ingat, kita ditebus dengan darah Yesus. Tuhan mati ganti kita. Saya tidak ingin jadikan orang Yahudi. Kenapa? Wajah kita beda sama mereka. Hidungnya aja beda. Mancungnya sama, arahnya beda. Yuk kita lihat sebentar. Kalau ada orang nanya sama saya, Pak, nanti mau seminar di Main Armet, lokasi di mana sih Pak? Waduh, saya juga pusing nggak ngerti. Gini aja lah, Anda ikutin mobil saya belakang. Nangkap ya? Kalau Anda ngikutin mobil saya di belakang, Anda pasti sampai sini. Saya nggak minta Anda untuk jadi orang Yahudi, tapi tolong ngerti, Tuhan itu sama bangsa ini punya perjanjian. Mereka sama Tuhan itu ada perjanjian. Kita ikut dari belakang, kita lihatin dari belakang gitu. Kenapa? Karena terhadap bangsa ini, Tuhan tuh ada polanya. Terhadap bangsa ini, Tuhan punya pola. Kalau sama kita nggak ada polanya. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Iya. Tapi sama bangsa ini, itu ada polanya. Contoh. Kenapa yang namanya berkat keselamatan dari kematian, jatuhnya selalu tanggal 17 bulan Nisan? Contoh ya. Musa, hujan 40 hari, tiba-tiba banjirnya besar, Musa terombang-ambing 5 bulan itu. Begitu terombang-ambing 5 bulan, saya mau tanya, kalau Anda jadi Musa, Anda mungkin pusing loh. Gak pernah tahu kapan kita akan mendarat. Gak pernah tahu itu. Yang namanya gelombang itu besar dan terombang-ambing. Itu Musa makan gandum itu. Kira-kira makan gandum, makan jelai lah. Saya mau tanya, andai kata Musa bosen, Nuh, kok dari Musa, Nuh. Salahnya, Nuh. Andai kata Nuh bosen, terus makan ayam, Anda sekarang gak makan ayam lagi. Tuh ayam cuma ada 2 loh, sepasang loh. Kalau dia makan ayam, itu keremesan, habis. Itu kalau bebek dimakan, bebek goreng lewat. Kalau saya di situ, itu babi saya makan. Itu kalau habis semua, Anda sekarang makan sayuran semua. Nuh. Alkitab berkata, pada tanggal 17 bulan Abib, bulan Nisan, bahteranya mendarat di pegunungan Ararat. Pernah tahu ya? Tanggal berapa tadi? 17 bulan Nisan.
Masih ingat yang namanya Musa? Bawa 3 juta Yahudi keluar dari Mesir lewat Laut Merah. Itu depannya laut, belakangnya Firaun, pasti mati itu. Dia berseru semalam-malam sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan belah laut. Itu waktu dibelah, itu lebar 3 juta Yahudi nyebrang, itu dibutuhkan lebarnya laut 5 kilometer itu. Itu kalau laut cuma dibuka gang senggol, kerusuhan. Dibukanya lebar, lewat itu begitu kaki Musa nginjek, krek, dibuka laut semua. 17 bulan Nisan. Contoh ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kubur. 17 bulan Nisan. Kenapa setiap kali berkat keselamatan dari kematian, kok tanggalnya selalu sama? Untung Anda gak ngalami loh. Anda bisa bayangkan, mau masuk jurang, tanggal 15, waduh ya masuk. Kalau 17 aman. Anda mau seperti itu? Kan enggak. Nomor 2, setiap kali Tuhan, tanda kutip, ngeliat nih bangsa, murka kesel sama nih bangsa, mengizinkan musuh-musuhnya menghabisi bangsa ini. Tanggalnya selalu tanggal 9 bulan Av. Anda bertanya orang Yahudi, tidak ada orang Yahudi bikin selamatan, nikah, tumpengan, yang lamaran bulan Av, nggak ada. Itu bulan peringatan di mana banyak murka Tuhan jatuhnya di bulan itu. Yang pertama, bait suci Salomo dihancurkan Raja Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi, 9 bulan Av. Bait suci kedua dihancurkan Jenderal Titus dari Romawi. Itu tanggalnya 9 bulan Av. Masih ingat tidak? Musa kirim 12 pengintai. Yang 2 pulang bawa berita positif, namanya Kaleb sama Joshua. Yang 10 lagi pulang bawa berita negatif. Rumor murahan gaya infotainment. Itu disapu bersih itu, mati 10-10-nya, 9 bulan Av. Masih ingat kalau Anda lihat peristiwa-peristiwa Paus Sixtus ke-6 membunuh orang Yahudi dengan tangan Raja Ferdinand Spanyol? Itu kira-kira 1 juta Yahudi meninggal itu. 200 tersebar kemana-mana, 9 bulan Av. Peristiwa di muka bumi ini, bangsa ini ditindas, bulannya sama terus. Kalau terima berkat kematian, bulannya sama terus. Untung kita terima Yesus. Saudara Tuhan, bangsa ini punya pola sama Tuhan. Makanya kalau ngeliatin bangsa ini, polanya kelihatan. Yang pertama ini dulu. Gara-gara salah ngomong, hati-hati kalau Anda salah ngomong depan Tuhan, hati-hati. Orang Israel, ini salib Tuhan Yesus ini. Mereka bilang begini, tanggungkan darah orang ini sama kami, sama anak-anak kami. Pernah baca ya? Tuhan tunggu mereka minta maaf loh. Gak terjadi. Tuhan tunggu mereka cabut perkataan. Gak terjadi. Tuhan tunggu mereka revisi. Gak terjadi loh. 37 tahun setelah mereka ngomong begitu, tahun 70, Jenderal Titus datang, habiskan Yerusalem. Sejak itu bangsa ini tercerai-berai. Dinasti Ottoman dari Turki melihat, wih tanahnya permai, datang, tindas habis orang Yahudi. Paus dari Vatikan lihat, enak aja itu orang dari Turki kok ngambil tanah Yerusalem, itu tanah kami. Dia minta Raja Eropa keluarkan pasukan. Namanya Satria Perang Salib, masih ingat ya? Datang ke Yerusalem, pecah perang di sana. Bapak Ibu harus mengerti, waktu Yahudi di sana bukan ditolong, ditindas. Ini bangsa tersebar sampai muka bumi, penderitaannya parah sekali. Gara-gara apa? Salah ngomong tadi itu. Tanggungkan darah orang ini sama kami, sama anak kami. Ngomong hati-hati, Tuhan tuh denger loh. Amin. Kita bicara begini, Tuhan denger. Anak saya pergi pelayanan, anak saya sama istri saya pergi. Begitu pergi, anak saya tanya sama maminya, Mam, papi pulang malam ya? Iya, malam.
nanti yang pulang papi dulu apa kita dulu? Ya kita dulu. Papi pulang sudah makan belum? Sudah. Kamu kenapa sih tanya begitu terus? Anu mam, daripada nunggu papi, mending kita makan bersama yuk, berdua di restoran. Ayo, mau makan apa? Istri saya bilang, mau makan apa? Itu mam, makan ayam, tit, fried chicken. Loh kan direkam, ada mereknya nggak boleh ngomong. Tit, fried chicken. Pokoknya tuh enak itu, yang tasty to the bone. Meresap sampai tulang. Sayang, kamu kan mau ujian, jangan itu dulu. Nanti selesai ujian, kamu makan deh. Ini lagi mau ujian, cuaca lagi panas gini. Udah jangan itu dulu. Nanti habis ujian kita liburan makan, oke? Ayolah mam, kita makan mumpung gak ada Dedi. Kalau papi tahu nanti, kamu pasti dimarahin. Udah jangan dulu. Mami gak usah ngomong sama papi. Gak mungkin lah, papi pasti tahu lah. Mam, ayolah. Ngomong terus kesel saya. Kalau memang kamu mau, ngomong sama Tuhan. Kalau Tuhan setuju, mami setuju. Karena saya bilang, mami sudah mirip papi sekarang. Nah itu kan pamungkas saya kalau ngomong ya gitu. Saya mau tanya, Tuhan dengar gak? Tuhan dengar gak? Tuhan lihat gak? Saya ini lagi pelayanan di Jakarta. Selesai pelayanan, saya salaman, saya turun ke basement. Nyalakan mobil, nyalakan lampu, greng, sudah mau jalan. Diketok. Bukan satpam, bukan tukang parkir. Siapa ini? Saya buka. Ada bapak? Maaf Pak Pendeta, saya ini office boy suruhannya ibu tadi yang di atas. Oh iya kenapa? Tadi ibu suruh saya segera lari beli 1 bucket fried chicken. Saya lihat, hah? Buat saya, oh ya buat keluarga bapak dikasih. Makasih ya, Tuhan berkati Pak Pendeta. Masuk, saya bawa pulang. Saya bilang, jarang-jarang ada yang ngasih begini. Sampai rumah saya tanya, ini siapa yang pesan dari sorga? Saya bilang. Karena saya teriak, haleluya. Istri saya cemberut aja ngeliatnya. Tuhan dengar, ini kejadiannya bisa 2-3 kali loh. Bapak Ibu hati-hati. Saya ngomong sama istri saya bilang gini sama saya. Ini Selasa malam, sayang, kamu kan sering khotbah di anak muda tuh sekarang, anak muda. Iya. Boleh kasih masukan enggak? Apa? Penampilanmu terlalu tua. Apa? Saya bilang, kurang fresh. Maksudnya gini, kamu tuh harus lebih muda sedikit. Maksud gimana? Rambutmu itu loh, naikkan. Badak bercula 1. Anak muda kan gitu. Enggak, saya bilang. Capek dandannya bisa 1 jam. Enggak, saya bilang. Gini aja. Itu tuh loh, kamu tuh naikkan begitu, kacamata ganti yang hitam semua. Nah, terus penampilan bajumu tuh loh, cari yang ketat tuh loh, wah, yang kayak lontong, waduh, lontong sama lepet, wah, yang ketatnya minta ampun, sampai gerak susah tuh loh. Garuk kepala nggak bisa itu. Nggak mau, saya bilang, gini aja. Ganti bajumu tuh lebar-lebar kayak bendera kena angin dulu. Enggak, saya bilang. Saya tuh trauma, kenapa? Saya tuh baru tahu 3 tahun yang lalu loh. Saya SMP pernah beli jin. Ngelepasnya pakai bantuan orang loh. Waduh. Nah, gara-gara itu saya nggak mau pakai jin. Baru tahu 3 tahun yang lalu, jin sekarang sudah berbeda. Udah pakai karet, baru tahu saya. Saking katroknya itu. Nggak mau, saya bilang. Kamu apa enggak mau pakai baju? Enggak enak yang gini loh, santai. Kalau Tuhan mau bagaimana? Saya bilang, apa urusan sama Tuhan? Saya bilang. Loh kalau Tuhan mau gimana? Oke, saya bilang, kamu gak usah doa, saya gak usah doa. Tuhan sudah dengar. Kalau Tuhan mau, Tuhan kirim. Oke, terus Selasa malam tuh. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu kami doa di Sentul bersama gembala pembina. Selesai doa, mau pulang cepat-cepat dicegat sama teman. Shalom Pak, apa kabar Pak? Ada titipan buat Bapak, kantong kertas. Apa nih? Dari sorga, saya duluan. Dia pergi. Sampai rumah saya buka. 2 baju lontong, 1 celana lepet. Gini ya, orang ngasih, orang gak deket, jangan baju. Bisa salah ukuran loh. Ini ukurannya pas. Saya gantung 8 bulan gak berani pakai loh. Wah gak yakin saya. Tuhan dengar? Hati-hati.
Tanggungkan darah orang ini sama kami. Bangsa ini menderita habis hidupnya. Sampai tahun ini. Kenapa saya nulis tahun ini? Perang Dunia Pertama itu ini. 14 sampai 18. Jerman klub lawan Inggris klub. Hari itu yang menang awalnya Jerman. Begitu menang, yang terjadi adalah di Inggris itu banyak orang Yahudi. Orang Yahudi menemukan sebuah temuan asam asetat sehingga bom itu meledaknya lebih luas dan lebih cepat. Inggris pinjem teknologi ini dipakai buat melawan Jerman. Dari 14 ini sampai 17 Jerman menang. Begitu tahun 17 awal yang menang Inggris. Makanya Jerman benci Yahudi. Inggris menang. Setahun kemudian Perang Dunia selesai. Itu Raja George kelima, senangnya bukan main. Dia utus Menteri Luar Negeri, namanya James Arthur Balfour. Ketemu orang Yahudi yang diwakili oleh Walter Rothschild. Tuan Rothschild, terima kasih sampaikan orang Yahudi atas bantuan sama kami. Dengan ini kami menang Perang Dunia Pertama. Kami tahu Anda gak bisa pulang. Anda gak punya tanah. Bapak Ibu, Anda kalau ke Bali pengen pulang ke Malang. Anda ke Singapura pengen pulang Indonesia karena Anda punya ibu pertiwi. Homeland, motherland. Orang Yahudi di perantauan gak bisa pulang, gak punya tanah. Begitu ditanya begitu, Anda mau tanah mana? Kami adalah penjajah muka bumi, kami kaya raya tuan tanah, pilih tanah. Rothschild bilang, terima kasih Tuan Balfour sampaikan pada Raja George, kami ingin tanah Palestina. Rothschild Arthur Balfour bilang begini, jangan yang itu, tanah luas di mana-mana, masa milih yang itu, nanti Perang Dunia Kedua. Tidak, kami mau tanah Palestina. Jangan yang itu, berantem. Tuan Rothschild, jangan tanah itu. Balfour bilang, Rothschild bilang gini, Tuan Balfour, saya mau tanah Palestina. Saya mau tanya sama Anda. Anda kan orang London. Saya suruh pindah ke Paris mau nggak? Kan nggak mau. Kami juga nggak mau. Balfour bilang, Tuan Rothschild, London milik kami. Dan itu sudah lama milik kami. Kalau itu milik kami berhak tinggal di London. Anda belum punya tanah, sekarang minta tanah orang. Nanti ribut lagi. Langsung bilang gini, Rothschildnya, Tuan Balfour dengar baik. Sebelum Anda memiliki London, nenek moyang kami sudah memiliki Palestina. Pada saat nenek moyang kami menguasai Palestina sebagai tanah perjanjian, London milikmu masih rawa-rawa. Langsung diteken perjanjian Balfour, Inggris serahkan tanah surat kepada orang Israel. Tahun yang saya kota ini tahun perjanjian Balfour. Ini tahun double Sabat. Teruskan. Tambah 7 tahun. (49 tahun kemudian) Israel mendapatkan tanah. Ini ribut satu Israel ngelawan 10 bangsa. 1 lawan 10. Pecah perang tahun 67. Satu bangsa ngelawan 10 bangsa, perang 6 hari tahun 67 nanti. Yang menang mana? Israel berhasil menguasai tanah yang luasnya hampir mirip tanah zaman Daud. Israel menguasai Gaza, semenanjung Sinai, dan dataran tinggi Golan. Dan ini saya kasih kota ini. Ini tahun double Sabat. Ini 49 tahun. Ini tahun double Sabat. Coba lihat sebuah pola. Setiap tahun, ini saya nggak mau mundurin lagi ya ke belakang ya. Ini sudah yang paling enak nih. Kalau ke belakang masih panjang lagi ceritanya.
Setiap tahun Sabat, kelipatan double Sabat 49, Israel dapat surat tanah. Israel dapat tanah. Anda punya surat tanah, Anda punya tanahnya. Saya mau tanya, Anda mau ngapain? Bangun. Punya surat tanah, punya tanah. Kalau sampai mereka maksa membangun, saya mau tanya, masihkah Anda makan rawon dengan santai-santai? Ngerikan sekali. Perhatikan tahun ini. Dan semua tahun yang saya tulis ini, semuanya adalah tahun Sabat. Sabat semua ini. Setiap tahun Sabat, dunia mengalami sebuah bencana. Drugs pertama kali masuk ke Amerika. Krisis ekonomi global. Black Monday, Anda tahu ini, depresi besar di Amerika. Hitler teken surat pembantaian Yahudi Auschwitz, Polandia, 6 juta orang. Perang Dunia Kedua. Ini adalah negara-negara non-blok mulai membangun kebersamaan untuk menghadapi blok barat, blok timur. 3 tahun kemudian lahirlah konferensi Asia Afrika, di mana Bung Karno termasuk penggagasnya. Terjadi goncangan ekonomi di Eropa, menyebar kemana-mana. Gak perlu cerita lagi yang ini. Lihat ini. Perang Yom Kippur. Hari itu negara Arab kalah sama Israel, minyak langka di mana-mana, harga selangit. Amerika kalah dari Vietcong di Vietnam, dan untuk pertama kalinya undang-undang aborsi legal di Amerika. Lihat tahunnya. Setiap tahun Sabat, sesuatu terjadi. Ini adalah peristiwa kegoncangan ekonomi, nggak terlalu besar ini. Ini yang menarik. Terjadi peristiwa namanya glut. Minyaknya berlebihan. Harga minyak drop seperti hari ini. Tahun ini luar biasa ya. Harga minyak bisa mencapai kemarin $42 per barrel. Sempat turun toh harga bensin? Anggap ini rezekinya presiden kita, gitu aja. Anda bisa bayangkan, Arab Saudi itu menghadang Rusia. Di Rusia ada cadangan minyak yang sangat banyak sekali. Yang kalau itu diangkat ke atas eksploitasi, bisa jadikan Rusia kembali menjadi negara superpower. Arab Saudi membanting harganya supaya murah. Dengan murah ini, Rusia tidak akan mengeksploitasi. Yang kedua, jangan lupa, ISIS itu menguasai begitu banyak ladang minyak. Kalau harga minyak tinggi, duitnya banyak. Harga minyak dibanting semua. Ketiga, Libya yang selama ini ribut gak bisa produksi, sudah mulai produksi lagi. Harga minyak turun. Dalam waktu 2 bulan saja, Arab Saudi membuat begini, dia sudah menggelontor dana demi kepentingan dunia ini. Dia jatuhkan harga minyak, dia gelontorkan dana dalam kira-kira hampir 1 bulan lebih, 400 triliun rupiah. Ini duit bukan rawon ini. Masih ingat ini? Ekonomi Asia mengerikan tumbuhnya. Jakarta, Indonesia tumbuh 7,8% setahun. Jakarta 9,2%. Ini sama dengan Anda naik mobil Lamborghini, kecepatan 150 km per jam, di jalan Suropati. Nah ini dia. Mengerikan sekali. Ekonomi tumbuh cepat. 3 tahun kemudian, rontok semuanya, termasuk rejim Orde Baru Indonesia. Masih ingat ini? Menara Kembar dihajar teroris, masih ingat? Bukan yang itu. 11 September, 6 hari kemudian, 17 September, ekonomi dunia rontok. Masih ingat ini? 1 Oktober 2008, Lehman Brothers, ekonomi dunia rontok tahun ini. Anda pasti bilang gini, kapan ya? Aku udah berasa tuh.
Anda pasti nggak berasa. Kenapa? Anda menyembah Tuhan Yesus. Ada perlindungan. Teman-teman ada di luar, stres semua. Ini tahun Sabat. Yang saya kasih kota ini, tahun double Sabat. Kasih perhatian besar sama tahun ini. Sampai sini bisa? Ekonomi dunia selalu goncang setiap tahun Sabat. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena tahun Sabat itu ada siklusnya. Kita akan lihat bagaimana ceritanya kok sampai begini. Bapak Ibu, Alkitab bilang, kitab Joel kedua. Aku Tuhan akan membuat mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Masih ingat ya? Di langit terjadi matahari gelap, gulita, dan bulan jadi merah seperti darah. Di bumi ada 3, darah, api, gumpalan asap. Darah itu adalah aniaya, api adalah kerusuhan, gumpalan asap itu perang. Saya mau tanya, enak apa enggak enak? Gak enak, tapi itu pun mujizat loh. Kata mujizat itu diartikan bagi orang Kristen adalah sesuatu yang indah. Misalnya, mata buta celik, tuli dengar, bisu bicara, klep jantung bocor, sembuh. Gak ada kepala, muncul kepala. Wah itu ngeri. Kita tuh kalau mau mujizat yang kayak gitu, tapi tolong ngerti, kata mujizat itu punya arti 2. Kata bahasa aslinya mofet. Mofet adalah kejadian-kejadian yang tidak pernah terjadi atau jarang terjadi, yang kalau terjadi akan mencengang kita. Berarti nuansanya bisa positif, bisa negatif. Makanya Paniku sampaikan, tahun ini tahun pelipat gandaanmu akan disertai dengan pelipat gandaan goncang. Nah itu dia. Jadi akan ada mujizat, akan ada goncangan. Mujizat ada 2 arti. Yuk kita lihat, kenapa yang namanya krisis ekonomi itu setiap 7 tahun rontok. Imamat 25. Imamat ke-25. Firman Tuhan ayat yang pertama ya. Tahun Sabat dan tahun Jobel. Jadi tahun Jobel itu adalah tahun 50. Tahun Yobel akan dimulai tanggal 14 September 2015. Jadi tahun ini adalah tahun 2015. Tahun Yahudinya ini. Ada yang bilang double Sabat, double grace. Kenapa? Angka 5 bagi orang Yahudi adalah anugerah. 7 itu Sabat. Ada yang bilang double Sabat, double grace. Intinya samalah, pelipat ganda mujizat. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu, maka tanah harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, 6 tahun lamanya engkau harus merahantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tapi pada tahun ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, Sabat bagi Tuhan. Ladang jangan kau taburi, kebun anggurmu jangan kau rantingi. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu jangan kau tuai. Buah anggur dari pokok anggur yang tidak dirantingi jangan dipetik. Tahun itu harus jadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Jadi tanah itu ada aturannya. Saya mau tanya, Anda mau tanah? Tanah punya aturan Tuhan. Kalau Anda mau tanah? Sungkan sekali, sombong bener tuh ya. Mau tanah? Minta sama Tuhan. Loh, Yohanes 16:24 bilang apa? 16:24. Sampai saat ini, sekarang engkau belum meminta dalam namaku. Mintalah supaya penuh sukacitamu. Kan gitu. Banyak kita kalau minta memuaskan nafsu. Alkitab berkata mintalah supaya penuh sukacita. Yang namanya peristiwa itu. Saya tadi doa begitu, Tuhan kirim loh. Saya pergi pelayanan. Pas pelayanan, anak saya pergi sama istri saya lagi. Ini saya punya ratusan cerita begini. Saya tanya sama istri sana, mau ikut saya pelayanan? Kita ke mall nih.
atau mau beresin HP dulu karena HP-nya bermasalah. Kalau selesai beresin HP-nya cepet, aku ikut kamu. Tapi kalau lama, aku nyusul. Oke. Saya pelayanan, istri ngurusin HP. HP cepet selesai. Selesai ngurusin HP, istri ngomong sama anak saya. Sayang, kita makan malam dulu, habis itu langsung ke papi. Gabung sama papi. Cepetan yuk. Mau makan apa? Tahu sendiri anak kecil kan? Mau yang itu, mau yang itu, yang itu, semuanya mau. Ngamuk istri saya. Bikin malu, jangan cerewet. Mau yang mana satu pilih. Yang itu, enggak boleh. Itu manis-manis, enggak, jangan ini. Saya bilang ini, sudah, kamu pilih satu. Begitu udah pilih, kita langsung makan. Oke? Oke, Mam. Aku mau yang itu, makarun. Itu bukan makanan malam. Coklat lagi, manis lagi. Tapi Mami kan sudah janji. Minta satu kali dipenuhi. Enggak jadi, kata Mami saya. Sudah kita makan aja, nanti Mami cedera janji. Saya mau tanya, Tuhan denger enggak? Tuhan lihat enggak? Menurut saya, yang salah istri saya. Karena kan ngomong satu kali. Dia sudah ngomong. Saya ini pelayanan. Selesai pelayanan, salaman, pas mau pulang, koordinatornya suruh orang ke mall ke bawah, naik ke atas, bawa 2 box makarun. Saya pas mau ngambil begini itu, ada muka saya berubah. Loh kenapa? Gini ya, usia sesaya itu harus sudah mulai ramping dan menjaga tubuh. Saya tuh dikasih baju, Pak besok ini mau khotbah, kita retret, jangan pakai jas, jangan pakai apa-apa, pakai kaos kita saja warnanya sama semua. Bapak sekeluarga saya kasih kaos sama semua. Oke, saya minta yang paling, XL. Pak ini all size kok. Ya sudah, sampai rumah saya pakai, saya buka, taruh di ranjang. Salah ukuran. Istri bilang, jangan gitu, ini bener kok. Enggak, ini salah. Enggak dengerin, saya minta yang XL kasih begini. Dilihat sampai saya, ini bener, yang salah badanmu. Zaman sekarang kaos tuh begini. Pria sekarang, itu sini fitness gede, perutnya ramping. Saya kan begini. Nah gitu. Kayak lonceng tuh. Ada pohon natal digantung, seneng, seneng. Dikasih makarun. Saya punya ratusan setel begini. Mau tanah? Ngomong sama Tuhan. Hasil tanah selama Sabat et 6 harus jadi makanan bagimu. Kalau saya nggak boleh metik, nggak boleh nuai, makan apa Pak? Hasil tanah selama Sabat harus jadi makanan bagimu. Bagimu sendiri, bagi karyawan laki-laki, bagi karyawan perempuan, bagi orang upahan atau buruh, dan orang asing di antaramu yang tinggal padamu, termasuk berarti ipar, mertua, mantu ini. Ayat 7. Bukan cuma itu, saya mau tanya, limpah gak nih? Ayat 7. Juga bagi ternakmu. Ternak zaman dulu lembu, kambing, domba. Zaman sekarang kijang, kuda, penter. Bagi binatang liar di tanahmu, termasuk tikus, wirok, cindil. Segala hasil tanah jadi makanannya. Saya mau tanya, limpah gak nih? Padahal gak boleh nuai, gak boleh metik loh. Ini limpah. Pertanyaannya, kenapa setiap kali 7 tahun dunia pasti krisis? Ini krisis nih. Ini krisis. Ini krisis. Ini krisis. Ini krisis. Ini gak usah diomong ya, perang kok. Ini krisis, ini krisis, krisis, krisis. Ini gak usah diomong. Yang tahun Sabat nih, 87,5%. Pertanyaannya adalah, kenapa setiap 7 tahun krisis ekonomi? Jawabannya ini. Yuk kita lihat sebentar. Nomor 1. Jawab saya, ini orang Yahudi ya, bukan orang Suropati loh. Yahudi. 1. Selama krisis yang ada hari ini kita melihat firman Tuhan. Ini Imamat 20. Boleh nabur tidak? Ini. Boleh nggak? Nggak boleh. Ingat ini Yahudi ya. Tidak boleh menaburi ladang. Naburi ladang itu zaman dulu. Zaman sekarang apa? Investasi keuangan. Tidak boleh.
Boleh merantingi tidak? Merantingi itu apa? Yang pertama adalah dahan yang jelek, yang buahnya busuk atau kecil atau asam dipotong supaya tumbuhnya bagus. Itu namanya merantingi, dipotong. Zaman dulu memotong ranting, zaman sekarang potong biaya efisiensi nggak boleh. Yang pertanyaan berarti boros semua nggak nih? Boros. 3. Merantingi yang kedua caranya adalah supaya pohon anggur tidak menjuntai ke bawah, itu diikat sama bambu. Supaya tidak jatuh ke bawah. Tahun Sabat Tuhan bilang tidak boleh merantingi. Artinya apa? Yang namanya bambunya cabut semua. Itu zaman dulu. Zaman sekarang apa? Tidak boleh menjaga pohon. Pohon itu bisnis. Gak boleh jaga. Berarti asuransi gak boleh. Pak, saya jual asuransi. Ini Yahudi, bukan Suropati. Ini nanti saya pulang dijawab lagi. Pak, apa gak boleh asuransi, Pak? Anda Yahudi apa Suropati? Suropati. Asuransi nggak boleh. Lah kalau saham kan ada asuransinya toh. Namanya apa? Opsi. Nggak boleh. Berikutnya nggak boleh lagi apa? Hedging, hedge. Ini asuransi nih, lindung nilai, nggak boleh. Apa tuh Pak? Ini. Anda butuh besi 1000. Tapi Anda baru pakainya tahun depan. Kalau nggak beli sekarang, harga naik, bener nggak? Tapi beli sekarang, Anda nggak punya gudang. Gimana caranya? Anda pergi ke toko material Babah Alyong. Bah, saya mau beli besi 1000, tapi nggak mau ngambil sekarang, nitip. Enak aja. Lah saya nanggung gudang toh, nggak boleh. Lah gini aja, lah gimana kalau tahun depan naik gimana? Tahun depan naik ya nasibmu sendiri. Terus gimana? Gini aja Mbak Alyong, saya bayar 1.200 sekarang. Saya enggak ambil. Kalau tahun depan saya ambil, saya bawa pulang. Kalau tahun depan harga besi 1.500, Anda untung toh? Jadi Anda sudah bayar 1.200, tapi nggak ambil barang. Kalau tahun depan harga besi 1.500, Anda bahagia nggak? Senang. Tapi kalau tahun depan harga besi jatuh tinggal 800, Anda sudah bayar 1.200, Anda boleh berkata, di situ kadang saya merasa sedih. Ada yang nggak ngerti loh. Ini. Itu meme terkenal di Indonesia itu. Terus, hedging nggak boleh. Berikutnya, boleh menuai tidak? Tidak boleh. Menuai itu sabet semua, artinya jual semuanya, jual saham. Untuk dapat apa? Capital gain. Gak boleh. Metik boleh nggak? Kita bilang nggak boleh. Metik tuh buahnya diambil, pohonnya masih ada. Itu ngambil dividen, ngambil untung. Tidak boleh. Terakhir, buka tanah baru boleh nggak? Anda sekarang salon, buka kafe, terus buka bengkel, tuh buka usaha baru tuh. Nggak boleh, tidak boleh diversifikasi. Apa itu? Ya tadi, sekarang punya toko kelontong, buka warung, buka salon, melebarkan usaha. Tidak boleh. Saya mau tanya, kalau seluruh orang Yahudi di muka bumi tidak melakukan ini, ekonomi Yahudi bagaimana? Masalahnya, penguasa keuangan dunia itu Yahudi, bukan orang Malang. Lah kalau orang sedunia Yahudi bikin begini, ekonomi dunia bagaimana? Mereka taat sama ini.